Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Thalia Dewi Rahayu. You can call me Thalia. I am from Institute Islamic in Surakarta. Now, me and my groups want to tell you about our analysis. Before we go the material, let me introduce myself and the members of my group. Nah, di sini sekarang siapa yang tahu tentang pengertian young learners? Young learners is the children roughly from the age of 3 up to 11 or 12 years old are generally viewed as young learners. Unlike adults, young learners display differences in physical, psychological, social, emotional, conceptual, and cognitive aspect. Jadi di sini kita mengambil sampel salah satu young learners dari tingkatan kelas 1 SD yang sebelumnya sudah mengenal bahasa Inggris di sekolah yang dia tempuh. Di sini saya dan kelompok saya membahas 4 aspek dari young learners. Langsung saja ya. The first aspect will be continued by my friend. Okay, the first analysis about cognitive. The kids' thinking skill this year allow them to start exploring the world to find answers to their own question. During first grade, most kids start developing the skills to reason and think logically. Logical thinking skills are important because they can help in reason through important decisions, solve problems, and generate creative idea. Jadi, in the first grade ya, kelas 1 SD sekitar usia 6-7 tahun, anak-anak itu sudah mulai mengembangkan keterampilan mereka untuk bernalar dan berpikir logis. Nah, di sini logical thinking mereka itu mereka gunakan untuk membuat keputusan, menyelesaikan sebuah permasalahan, kemudian juga menghasilkan sebuah ide-ide yang kreatif. And then try to think about things before making decision. Making decision can be a roller coaster ride, especially when there are long-term consequences to think about. Dengan logical thinking mereka tadi, nah di sini mereka mencoba memikirkan hal-hal sekiranya jika aku membuat keputusan seperti ini, nanti dampaknya menjadi seperti apa. Jika aku tidak seperti ini, maka nanti akan menjadi seperti apa. Nah, di usia ini mereka sudah mulai untuk berpikir hal-hal seperti ini, hal-hal yang mengarahkan mereka dalam membuat keputusan. Seperti itu. And then, learn from what they hear and read, not just from what they see and do. Children cannot learn just by listening to comments. Children learn by see and then imitate. And at this grade, children cannot only see and imitate, but they have start to explore knowledge by reading by themselves and being able to absorb what they hear. Jadi kalau anak-anak itu kan belajarnya itu biasanya mereka nggak bisa kalau cuma mendengarkan perintah. Mereka itu belajarnya melihat, kemudian menirukan. See and do. Biasanya kalau melihat orang tuanya melakukan seperti ini, dia melihat, kemudian dia melakukan. Nah, belajarnya mereka itu seperti itu. Itulah yang namanya anak-anak. Nah, di sini, in the first grade, kelas 1 SD, mereka sudah bukan anak-anak lagi. Mereka sudah ke tahap selanjutnya. Mereka bisa belajar dengan membaca dengan diri mereka sendiri. Mereka membaca, mereka mengeksplor ilmu-ilmu dengan cara mereka membaca ataupun dengan mendengarkan. Dengan mendengarkan seperti itu mereka juga sudah bisa belajar. Tidak seperti anak-anak lagi yang belajarnya hanya bisa melihat kemudian meniru, tidak, tapi sudah mulai bisa membaca sendiri.
And then the next characteristic is have trouble making choices because they want to do everything at once. Nah, di sini sulit untuk membuat keputusan ya, karena namanya meskipun sudah ke tahap selanjutnya di first grade ya, sekitar usia 6-7 tahun, tapi mereka di sini juga masih anak-anak. Di satu sisi mereka sudah mulai berpikir, oh, aku kalau bisa ini, aku akan jadi seperti ini. Kalau aku seperti ini, aku akan seperti ini. Mereka ingin semuanya karena mereka melihat sisi positif dari semuanya itu. Cuman tetapi dengan adanya mereka bisa thinking logical tadi akan membuat mereka kesulitan dalam membuat keputusan. Inginnya itu semuanya itu juga tergapai semua, seperti itu. And then the next characteristic can read several sight words they see frequently and can read without sounding out and sound out other words. Jadi mereka dapat membaca beberapa kata penglihatan seperti kata-kata yang sering mereka lihat dan dapat dibaca tanpa terdengar. Kemudian juga mengucapkan kata-kata yang lain. And then the next characteristic is begin to have a better sense of time, understanding increments of time, days, weeks, months, and seasons. Jadi sudah mulai mengenal apa itu waktu, pukul berapa, siang, morning, afternoon, evening, night, and then bulan seperti itu juga sudah mengetahui bulan dan juga musim January, February, March, April, and then season summer, spring, autumn, and winter. Seperti itu mereka sudah mulai mengenal nama-nama musim, bulan, dan juga hari. The next one is predict what comes next in a pattern and recognize and create their own patterns. Jadi mereka bisa memprediksi apa yang terjadi selanjutnya dalam suatu pola dan mengenali juga membuat pola mereka sendiri. Jadi di anak usia ini mereka sudah bisa untuk memprediksikan apa yang akan terjadi. Jadi misalnya dalam kehidupan mereka terjadilah sesuatu hal seperti ini. Kemudian sesuatu hal seperti ini itu menjadi pola dalam hidup mereka. Sehingga ketika selanjutnya mereka menjumpai pola ini lagi, mereka sudah tahu, oh yang akan terjadi adalah seperti ini. Karena mereka sudah pernah menjumpai pola seperti itu sebelumnya. And then count to 100 by ones, twos, fives, and tens. Mereka bisa menghitung mulai sampai angka 100. Nah, di sini sudah mulai pandai berhitung ya di anak-anak kelas 1 SD itu. Write and recognize the numerals 0 to 100 and the words for numbers from 1 to 20. Mereka bisa menulis dan mengenali angka mulai dari 0 hingga 100 dan kata-kata untuk angka dari 1 hingga 20. Jadi kata-kata kayak 1 dalam in words 1, 2, 3, 4 sampai 20 seperti 11, 12, 20 kan jadi tidak hanya numeriknya saja, angka 1, angka 2 atau angka 3. Tidak, tapi juga dengan kata-katanya. Kata-katanya seperti tree itu THREE. Seperti itu mereka sudah bisa. And then the last one, do basic addition and subtraction up to 20. Mereka bisa melakukan penjumlahan dan juga pengurangan dasar bahkan hingga sampai 20. Nah, di sini anak-anak in first grade ya, kelas 1 SD ataupun umur 6-7 tahun, mereka sudah bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan dasar. Okay, next I will share to you about the personality. Number 1 is moody, friendly and enthusiastic at times, and rebellious and irritable at other times. Want to make friends but can be bossy and not understand why friendship is rebuffed. Number 3, can be competitive. Number 4, fascinated by rules or to command the interest by rules. Number 5, sensitive to criticism, thrived on encouragement. Strong desire to perform well, do things right. Next, generally enjoy caring for playing with the younger children.
Then the next one, tend to prepare playmates of the same gender. Next, can be helpful with some chores. Then the next one, have a strong need to love and attention from parents and teachers. Then the last one is determine what is good and bad based on parents and teachers' opinion, beginning to develop a moral sense such as understanding and honesty. So those are the common personality of grade 1 students. The next is social characteristic. The first one is the tendency to cooperate or compete is to compete. In this page, children are more likely to compete. Every human being actually has the instinct to compete. Competition can occur because at this time, the children begins to grow a desire to recognize himself. The children carry out the process of comparing with others. And in this process of comparing this, usually the children's competitive behavior will appear. Children will try to show their abilities in competitive situations so they can measure how much ability they have compared with other children. Competitive activities carried out by the children tend to lead to playing activities or something that is not too serious like competing adults. But this is very useful for children in building self-concept, which is a picture of whether they have the same abilities, below or above average, the abilities of his friends. In this stage, the children is not ready to be invited to cooperate, because the children cannot understand what it is to cooperate with his friend. So, at this stage, the teacher is also tasked with teaching children to cooperate between friends. Yang pertama adalah kecenderungan untuk bekerja sama atau bersaing. Dalam fase ini, anak menunjukkan sikap untuk bersaing. Karena setiap manusia pada dasarnya mereka memiliki naluri untuk bersaing dengan yang lain. Persaingan dapat terjadi karena pada fase ini, dalam diri anak mulai tumbuh keinginan untuk mengenali dirinya sendiri. Anak melakukan proses membandingkan dengan orang lain. Dalam proses membandingkan inilah, biasanya perilaku bersaing anak akan muncul. Anak akan mencoba untuk menunjukkan kemampuannya dalam situasi persaingan agar ia dapat mengukur seberapa besar kemampuannya dibandingkan dengan kemampuan anak-anak yang lain. Aktivitas bersaing yang dilakukan anak cenderung mengarah pada aktivitas bermain atau sesuatu yang tidak terlalu serius seperti layaknya persaingan yang dilakukan orang-orang remaja atau dewasa. Namun hal ini sangat bermanfaat bagi anak dalam membangun konsep diri yang merupakan gambaran apakah dirinya memiliki kemampuan yang sama di bawah rata-rata ataupun di atas rata-rata teman-temannya. Karena dalam tahap ini anak belum bisa untuk diajak bekerja sama, di mana anak belum bisa memahami apa itu bekerja sama yang baik bersama teman-temannya. Jadi dalam tahap ini, guru bertugas untuk mengajarkan anak mengenai apa itu bekerja sama dan bagaimana cara kerja bekerja sama dengan teman-temannya. The second is relationship with peers. Children are friendly. At this stage, children are in active phase, which of course make them able to make good friends with their peers. In this activity, students can be friendly because children can establish good relationship with their friends and of course always have many friends to play with. Jadi hubungan dengan teman sebaya di sini adalah anak bersikap ramah. Pada tahap ini, anak berada pada fase yang aktif yang tentunya membuat mereka bisa berteman baik dengan teman-teman sebayanya. Dalam kegiatan ini, siswa dapat ramah karena anak dapat menjalin hubungan baik dengan teman-teman dan tentunya selalu memiliki banyak teman-teman ketika bermain bersama. Social economic status. Children in grade 1 to elementary school in urban areas have middle to upper economic level. Jadi, anak-anak kelas 1 SD di daerah perkotaan tersebut memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Next is racial or ethnic background. The average student in elementary school in the first grade has Javanese race. Jadi rata-rata siswa kelas 1 di sekolah dasar tersebut memiliki ras Jawa. Kemudian selanjutnya adalah culture.
From an early age, they are instilled with a culture of politeness and courtesy to others. Jadi sejak dini mereka ditanamkan dengan budaya sopan dan santun dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah career ambition. The first years elementary school student wants to become a doctor. Jadi siswa kelas 1 di sekolah dasar tersebut memiliki keinginan untuk menjadi seorang dokter. And the last is educational level of family. On average, their family has the last level, namely high school. Jadi untuk rata-rata pendidikan terakhir keluarganya, mereka memiliki tingkat terakhir yaitu sekolah menengah atas. Okay, then here I will analyze the physical component for children 6 till 7 years old are equivalent to grade first elementary school. The development of children has several characteristics, including the following. Number 1 is normal weight growth. Jadi untuk anak di usia 6-7 tahun ini atau biasanya di kelas 1 SD itu mengalami pertumbuhan berat badan yang cukup meningkat di hari-harinya, bisa sampai 2-3 kg. And then number 2 is grow in height. Jadi selain di berat badan, anak-anak juga bertumbuh di pertumbuhan tinggi badan. And experience an increase of up to 8 centimeters. These children experience a gradual growth in height. And the third is reaction and coordination in moving is still slow. Jadi untuk usia 6-7 tahun ini, anak-anak masih mengalami perlambatan dalam perintah atau melakukan koordinasi dengan lawan bicaranya. Jadi di tahap ini masih berpikir untuk bermain dan bersenang-senang saja, belum bisa untuk diajak untuk berkoordinasi penuh untuk belajar sendiri. Dan yang kelima ada active enthusiasm for regular sound. Jadi kalau untuk anak 6-7 tahun ini, ketika mendengarkan suara atau bunyi yang teratur dan nyaring, anak-anak akan lebih mudah untuk meresponnya, untuk menanggapinya, dan untuk menirukan bunyi tersebut, atau juga bisa untuk memproduksi suaranya sendiri. And the component of physical is tulang-tulang anak-anak 6-7 tahun ini masih cukup lemah. Jadi kekuatan untuk tulangnya sendiri masih di bawah rata-rata, jadi rentan terkena benda yang tajam atau benda-benda yang keras. And the 7 is jantung untuk anak-anak kelas 6-7 ini masih cukup lemah juga, terganggunya mudah sekali untuk terganggu. And the next is still cannot use small muscle group. Jadi masih tulang-tulang pada anak-anak ini masih dalam kelompok otot-otot yang kecil gitu. Then is get sick easily and have low immunity. At the age of 6 years, awareness of body image begin to form. This makes children more aware of what their bodies are feeling. Jadi untuk anak-anak di usia 6-7 tahun ini itu masih cukup rentan dan gampang terkena penyakit karena daya tahan tubuhnya itu masih cukup rendah ya. Dan untuk anak-anak di usia 6-7 tahun ini, jika mengeluh pada penyakit itu untuk orang tua perlu diwaspadai, karena itu memang sebenarnya anak-anak itu beneran sakit gitu. Dan yang ke-10 itu adalah mulai terjadi pergantian gigi susu. Jadi anak-anak di usia SD kelas 1 ini biasanya mengalami pergantian gigi susu menjadi gigi yang tetap permanen atau bisa disebutnya itu. Dan di anak usia 6-7 tahun ini always move, sit, rest for a while. Jadi lebih sering bergerak, terus istirahat sebentar, dan terus bergerak lagi. Jadi motorically you are able to jump well. Jadi untuk motoriknya tuh dia sudah bisa untuk bergerak dengan lincah. Dan
untuk kemampuannya sendiri melibatkan koordinasi dengan kekuatan-kekuatan otot-otot tubuh itu sendiri. Mungkin itu dari komponen physical analysis from me. Nah, itu semua hasil analisis dari kita yang menjelaskan tentang 4 aspek karakteristik salah satu anak kelas 1 SD yang merupakan salah satu contoh young learners, mulai dari kognitif, personality, social, and the last physical aspect. Then I think that's all. If you any question for this material, you can write in the comment. Thank you very much for your attention. Don't forget to subscribe and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.